Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membacakan materi pengantar psikologi dengan tema interaksi sosial yang beranggotakan 1. Nurul Azizah dengan NIM 2130306064, 2. Nurul Izah dengan NIM 2130306065, 3. Rahmat Mulia Putra dengan NIM 2130306065. Komunikasi. Komunikasi adalah proses pengiriman berita dari seseorang kepada orang lainnya. Ada 5 unsur proses komunikasi. 1. Adanya pengirim berita. 2. Penerima berita. 3. Adanya berita yang dikirimkan. 4. Ada media atau alat pengiriman berita. Dan yang kelima, ada sistem simbol yang digunakan untuk menyatakan berita. Sikap. Sikap atau attitude adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, tak senang, atau perasaan biasa-biasa saja atau netral dari seseorang terhadap sesuatu. Proses pembentukan dan perubahan sikap-sikap dapat terbentuk atau berubah melalui 4 macam. Yang pertama, adopsi. Yang kedua, diferensiasi dengan berkembangnya intelijensi. Yang ketiga, integrasi. Yang keempat, trauma. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap. 1. Faktor internal. 2. Kewibawaan. 3. Sifat orang-orang atau kelompok yang mendukung sikap tersebut. 4. Media komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan sikap. 5. Situasi pada sikap itu terbentuk. Tingkah laku kelompok. Ada 2 teori yang menerangkan tingkah laku kelompok. Teori pertama adalah yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh psikologi dari aliran klasik yang berpendapat bahwa unit terkecil yang dipelajari dalam psikologi adalah individu. Oleh karena itu, kelompok tidak lain adalah sekumpulan individu dan tingkah laku kelompok adalah gabungan dari tingkah laku individu secara bersamaan. 2. Teori kedua adalah teori yang bertolak belakang dengan teori pertama yang diajukan oleh seorang sarjana psikologi Prancis bernama Gustave Le Bon tahun 1841 sampai 1931 dalam bukunya pengantar psikologi umum, bukunya yang terkenal Psychologie des Folles 1895. Dalam teorinya, Le Bon mengatakan bahwa bila 2 orang atau lebih berkumpul di suatu tempat tertentu, mereka. Teori lain tentang mekanisme kelompok diajukan oleh Neil Samfler, pendekatan sosiologis, karena pada hakikatnya Samfler adalah sosiolog. Ia mengatakan bahwa perilaku kelompok atau massa ditimbulkan oleh 6 faktor yang berurusan secara logis, walaupun tidak usah berurutan secara kronologis, yaitu 1. Keadaan masyarakat yang tertekan, struktural strain, di mana masyarakat dalam hal tertentu tidak lagi merasa nyaman. 2. Keadaan masyarakat yang kondusif untuk terjadinya perilaku massa atau struktural conditionedness. 3. Adanya kepercayaan masyarakat bahwa suatu hal sedang atau akan terjadi, generalized belief. 4. Kurangnya kontrol sosial, lack of social control. Norma sosial. Norma sosial adalah nilai-nilai yang berlaku dan berubah sekelompok yang membatasi tingkah laku individu dalam kelompok itu. Pengaruh norma sosial terhadap kepribadian individu anggota kelompok adalah sebagai berikut. 1. Norma sosial merupakan faktor yang mendorong motivasi. Norma itu selalu mempengaruhi tingkah laku dalam hubungan interpersonal, seperti persepsi, sikap, ingatan, dan sebagainya. Misalnya, kesukaan wanita terhadap model baju, dan sepatu sangat dipengaruhi oleh mode yang sedang berlaku. 2. Norma sosial selalu menimbulkan tekanan psikis dalam masyarakat yang modern terhadap banyak macam norma, dan norma yang berlaku berubah dengan cepat sekali, sehingga individu seakan-akan terombang-ambing, merasa tidak yakin akan diri sendiri, merasa ragu akan masa depan, merasa harus berjuang dan berkompetisi lebih keras, dan sebagainya. 3. Norma-norma yang saling bertentangan memaksa individu untuk memilih salah satu norma saja untuk diikuti. Akan tetapi hal ini tidak selalu mudah.
Untuk mengatasi hal ini dapat ditempuh beberapa cara, yaitu masyarakat atau kelompok sendiri yang memberikan kelonggaran-kelonggaran dalam pelaksanaan norma-normalnya. Misalnya, meskipun hubungan seksual sebelum perkawinan masih tetap terlarang, masyarakat memberikan kelonggaran pada pemuda dan pemudi untuk berpacaran sampai larut malam setiap Sabtu malam. B. Rasionalisasi kebudayaan, yaitu penjelasan, penaran, atau memberikan dasar logika kepada perilaku sesungguhnya tidak dapat dibenarkan. Oke, thank you everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Mwah.